إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابعين بالهدي والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الحكيم سلطان سيد الشيخ محمد بن عبد الله المديني سيدي ومرشدي ومربي الروح شيخ محمد زين أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركاتهم ومن بركات علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. 'adada kulli harfin kutiba wa yuftahu abadal abidin wa dahara Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Habiballah. Assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah serta riayahnya kita dapat bertemu dan berkumpul kembali di dalam ruangan masjid yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu melaksanakan sembahyang fardu subuh berjamaah, kemudian menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'da subuh yang selanjutnya semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita agar kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada subuh ini. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini memasuki dan menjalani hari yang ke-22 daripada Ramadan 1443 Hijriah yang diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memasuki menjalani fase yang ketiga daripada 3 fase yang ada di dalam Ramadan yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhiru rizqun minan nar. Akhir daripada Ramadan adalah kebebasan daripada api neraka. Hadirin rahimakumullah. Akhir Ramadan
atau kita menjalani 10 akhir daripada Ramadan yang dijanjikan atau yang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberitakan bahwa ada sebuah kejadian yang agung, sebuah kejadian besar, sebuah kejadian yang sangat mulia yang disebut dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah merupakan kejadiannya itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwa kejadian Lailatul Qadar itu terjadi di 10 akhir Ramadan. Para ulama menelaah dan menelisik bahwa Lailatul Qadar itu sangat diharapkan terjadinya di malam-malam ganjil. Para sahabat pun mereka berbeda pendapat berkaitan dengan kejadian Lailatul Qadar. Ada di antaranya istri Nabi Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkeyakinan bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 25 Ramadan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dan beberapa sahabat yang lain berkeyakinan karena Allah Subhanahu wa taala punya kecintaan dan kesukaan, yaitu Allah selalu suka dengan angka 7. Ketika Allah menciptakan langit 7, surga dan semuanya selalu serba 7. Semuanya selalu serba 7, maka beliau berkeyakinan bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 27 Ramadan. Para ulama pun bermacam-macam. Mungkin bahasa orang sekarang itu buluki untuk mengetahui Lailatul Qadar. Ada yang memakai dengan pengetahuan awal Ramadan. Maka adalah rumus daripada Imam Al-Ghazali dan Imam Abul Hasan As-Sazili bahwa Lailatul Qadar itu rumusnya tergantung awal Ramadan. Hadirin rahimakumullah, apakah ini sebuah kepastian? Tidak. Tetap Lailatul Qadar itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi kita ada beberapa hal yang terpenting dari itu. Yang pertama, kenapa Lailatul Qadar itu diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah dan yang lainnya? Ada sebab, ada musabab. Di antara sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Rasulullah dan umatnya akan Lailatul Qadar itu, yang mana Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahrin, nilai beribadah pada malam itu lebih bagus daripada beribadah 80 tahun 4 bulan. Karena rata-rata umat Rasulullah itu umurnya pendek, umurnya kada panjang, beribadahnya kulir. Berbeda dengan umat dahulu itu umurnya panjang, ibadahnya rajin. Kan jauh banget tuh kan? Umur kita ini handap dibanding dengan umur orang zaman dulu. Berapa umur umat Nabi Muhammad standarnya? Standar apa yang disabdakan oleh Rasulullah, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'ina sanatan.
Umur umatku itu antara 60-70 tahun. Zaman sekarang orang apabila sudah berumur 70 itu alhamdulillah. Umur standar antara 60 sampai 70. Itu umur standar. Nah, sedangkan umur umat dahulu itu rata-rata di atas 100. Rata-rata di atas 100. Ada yang 200, ada 300, ada yang sampai 500. Walaupun secara normal rumit kita membayangkan. Arti rumit membayangkan itu kita inilah berumur 100 tahun nang kayak apa bentuk fisiknya tuh itu sudah ya Allah ya Karim, mungkin keriputnya, giginya, kekuatannya, apalagi mau sampai berumur 200 tahun itu nang kayak apa fisiknya. Tapi ini sebuah keajaiban ciptaan Allah. Yang pasti umat Rasulullah umurnya pendek, ibadahnya kurang. Umat dahulu umurnya panjang, ibadahnya rajin. Maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Lailatul Qadar. Kenapa? Karena ketika orang beribadah di malam Lailatul Qadar itu, apa yang dimaksud beribadah? Ya kadang-kali menurut sebagian ulama minimal ibadahnya itu sembahyang Isya dan sembahyang subuh berjamaah, walau nya kada tahajud, walau nya kada baca Quran, walau kada umpat. Bahasa kita ibadah malam mulai jam 2 sampai jam 3 kada umpat. Tapi ini alhamdulillah Isya berjamaah, subuh berjamaah, maka dia sudah dikatakan menghidupkan malam Lailatul Qadar. Persis malam itu kejadian, dia beribadah melaksanakannya seperti itu, maka nilainya lebih baik daripada 1000 bulan, 80 tahun, 4 bulan. Nah, kalau kita setiap tahun melakukan ini kali umur kita, maka nilai ibadah kita sekian ratus tahun. Ini satu. Kemudian yang kedua, ada yang menarik. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana mahmuman li ajli ummati. Suatu hari Rasulullah itu sedih. Sedih kenapa? Karena memikirkan umat. Memikirkan umat. Bukan memikirkan diri, bukan memikirkan keluarga, tetapi memikirkan umat. Umat yang dipikirkan Nabi bukan umat di zaman beliau, tapi umat sesudah beliau sampai kiamat. Beliau sedih. Sedih karena melihat kenyataan umat ini taruhlah masih banyak yang tidak taat, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana akhir kehidupan mereka. Lalu faqala Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, Allah berkata kepada Rasulullah, ya Muhammad, la taghumma. Muhammad, janganlah engkau bersedih. Janganlah engkau bersedih. Fa inni la ukhriju ummataka minad dunya. Sesungguhnya aku tidak akan mengeluarkan umatmu dari dunia. Aku Muhammad
kada akan mematikan umatmu hatta u'tiyahum darajatil anbiya, kecuali umatmu itu sudah aku beri derajatnya para nabi. Coba kita perhatikan. Muhammad, aku tidak akan mematikan umatmu kecuali aku beri terhadap mereka kemuliaan derajat para nabi. Apa derajat para nabi? Wadzalika annal anbiya alaihimus salam tanazzalu alaihimul malaikatu birruh warrisalah wal wahyi. Coba kita lihat derajatnya para nabi itu. Allah memuliakan mereka, turun para malaikat kepada mereka. Seluruh para nabi, apalagi para rasul, para malaikat itu turun menemui mereka. Malaikat turun menemui para nabi dan rasul birrisalati wal wahyi, membawa wahyu wal karamah dan kemuliaan. Wa kadzalika, demikian juga wahai Muhammad, unzilu bil malaikati ala ummatika, aku turunkan malaikat itu untuk umatmu. Jadi coba tinggal kita sadar keadaannya aja. Muhammad, aku turunkan kepada umatmu para malaikat fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar. Para malaikat itu menemui umatmu. Kalau malaikat menemui para anbiya membawa wahyu dan risalah wal karamah, malaikatku turun kepada umatmu bitaslimi warahmati minni, dengan membawa salam, membawa kesejahteraan, membawa rahmat dariku. Dengan kata lain, rata-rata kita sebelum mati kita menemui yang disebut dengan Ramadan. Setiap Ramadan ada Lailatul Qadar. Apabila Lailatul Qadar kita ditemui oleh malaikat. Ini perintah Allah lawan malaikat. Kita ditemui oleh para malaikat walaupun di sini permasalahan kita. Permasalahan kita kada sadar. Apalagi merasakan. Sadar pun tidak. Mestinya kita sadar dan merasakan bahwa malaikat itu menemui kita, memberi salam kepada kita dan membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Coba kita lihat rinciannya. Bagaimana para malaikat itu turun menemui kita, membawa rahmat, membawa salam dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, mudahan waktu kadang ngelantur, kita bagaimana menyikapinya. Dalam kitab Al-Ghunyah, Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu subhanahu wa ta'ala anhu mengutip sebuah riwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala, Iza kana Lailatul Qadri ya'murullahu subhanahu wa ta'ala Jibril alaihi salam ayyanzila ilal ardi wa ma'ahu sukanu sidratil muntaha.
apabila malam Lailatul Qadar, taruhlah malam besok atau malam ini malam 23 Lailatul Qadar umpama, Allah menyuruh Jibril agar turun ke bumi. Lalu Jibril turun tidak sendirian. Wa ma'ahu sukani sidratil muntaha. Jibril turun bersama malaikat, bukan malaikat biasa, tetapi malaikat penghuni sidratul muntaha. Turunlah Jibril bersama 70.000 malaikat. 70.000 malaikat sidratul muntaha turun. Mereka turun ma'ahum alwiyatun min nur. Mereka turun membawa tanda, yaitu bendera. Mereka membawa panji-panji dari nur. Setiap orang membawa panji dari nur. Turunlah mereka. Makanya dalam ayat Al-Quran, tanazzal malaikatu warruh, tanazzal malaikatu warruh, turunlah para malaikat dan malaikat Jibril. Turun. Kemana mereka turun? Kan bahasa kita, standby-nya di mana, startnya di mana. Fa iza habatu ilal ardi rakkaza Jibril alaihi salam liwa'ahu wal malaikatu alwiyatahum fi arba'i mawatina. Ada 4 titik tempat turunnya para malaikat, yang mana mereka di 4 titik itulah menancapkan bendera-bendera mereka, baik Jibril termasuk malaikat yang lain. Pertama indal Ka'bah, di sisi Baitullah. Turunlah Jibril bersama 70.000 malaikat sidratul muntaha ke Baitullah. Mereka menancapkan panji-panji mereka. Ujar orang di sisi tawaf di Baitullah, ada kami melihat kena ulang jelasakan kejadian Lailatul Qadar ini kayak apa. Makanya kita coba, mudah-mudahan kada kelandungan. Yang kedua, wa inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setelah mereka ke Baitullah, Jibril bersama malaikat Sidratul Muntaha ke Madinah. Di kubur Rasulullah fi qubbatil khadra, di kubah hijau. Mereka menancapkan bendera-bendera mereka. Berikut wa inda Masjid Baitul Maqdis, mereka pergi ke Palestina menancapkan bendera mereka di Masjid Al-Aqsa. Kemudian mereka pergi ke Mesir, wa inda Turi Sina, mereka pergi ke satu masjid yang ada di Tur Sina. Mereka tancapkanlah bendera-bendera mereka di Masjid Jabal Tur Sina. Setelah itu, summa yaqulu Jibril alaihi salam lil malaikah. Lalu Jibril berkata kepada malaikat yang lain, tafarraqu, kita sekarang berpisah, kita sekarang berpencar. Kemana ya Jibril? Kalian berpencar, masukilah ke rumah-rumah, ke tempat pembaringan,
di kapal, dimanapun umat Muhammad berada, mau laki-laki ataupun perempuan. Fayatafarraqun, lalu para malaikat ini berpencar mencari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak ada satu tempat pun yang mereka terlewatkan. Mereka nembagana di gubuk tetap didatangi oleh para malaikat. Mereka yang berdiam di istana didatangi oleh malaikat. Mereka yang berdiam di dalam hutan didatangi oleh para malaikat. Mereka yang sedang berada di pesawat didatangi oleh malaikat. Mereka yang berada di kapal laut pun didatangi oleh para malaikat. Tidak ada satu tempat pun yang umat Nabi Muhammad, mukminin wal mukminat, baik laki-laki atau perempuan, illa dakhalatil malaikatu fiha, kecuali semuanya dimasuki oleh malaikat. Illa, kecuali, ini yang kita perhatikan, kecuali tempat, rumah, istana, apapun tidak akan dimasuki oleh malaikat pada Lailatul Qadar itu, baitun fihi qalbun, kecuali rumah yang di dalam rumah itu ada anjing. Satu, au khinzirun, atau ada babi, au khamrun, atau ada minuman keras, khamar termasuk sabu-sabu, au junubun min haram, atau ada di tempat itu orang yang dalam keadaan junub, tapi junubnya dengan perbuatan yang haram. Mau junubnya dengan unani atau junubnya dengan berzina. Au suratun, atau di tempat rumah dan lainnya itu ada patung atau gambar yang tidak sesuai dengan syariat. Nah, apabila ini ada, malaikat jadi masuk. Malaikat jadi masuk. Apabila ini ada, malaikat masuk. Mereka masuk, fayusabbihuna wa yuqaddisun wa yuhalliluna wa yastaghfiruna li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bukan hanya sekedar masuk, kada. Mereka masuk sambil bertasbih, sambil bertahlil, sambil bertakbir, sambil beristighfar. Mereka masuk cak kita ini rame-rame baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah. Ramenya datang ke rumah kita. Hatta kana waqtul fajr yas'aduna ila sama, itu sampai subuh. Nah, dimasuki. Hatta matla'il fajri, sampai subuh. Dalam satu riwayat, sebelum kita teruskan, Jibril alaihi salatu wassalam apabila malam itu turun, ujar Jibril, la yada'u ahadan minan nas illa sallama alaihi wa safahahu. Aku tidak satu pun yang aku tinggalkan daripada umat Muhammad yang aku salami dan aku beri salam. Maksudnya, malam itu Jibril bersalaman lawan kita. Jibril memberi salam lawan kita, kemudian bersalaman. Apa cirinya? Cirinya malam itu adalah iksya'ra'u jilbihi wa tarqiqu qalbihi. Kenapa kondisi hati kita
berbeda. Kondisi hati kita ada rasa bergetar, ada rasa bergetar, ada hati kita ada rasa rawan, bahkan kenapa mata kita tidak sadar mengeluarkan air mata. Itu sebagai tanda Jibril memberi salam lawan kita, Jibril bersalaman lawan kita. Bebelik kita kisah malaikat nang turunan tadi. Setiap rumah dimasuki bertasbih, memberi salam, membawa rahmat hatta matla'il fajri, sampai subuh. Ketika mereka hendak naikkan lagi ke Sidratul Muntaha, mereka fayastaqbiluhum sukanus sama'id dunya. Ternyata mereka bertemu dengan malaikat di langit pertama. Para malaikat di langit pertama berkata, "Aina min aina aqbaltum?" Ujar malaikat langit pertama, "Wahai para malaikat, kalian datang di mana?" Mereka menjawab, "Kunna fid dunya." Kami malaikat dari Sidratul Muntaha turun ke dunia, mendatangi umat Muhammad, diperintah Allah Subhanahu wa taala membawa salam, membawa kedamaian, membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat di langit pertama, "Ma fa'alallahu bihim wa fi hawaijihim." Terus apa yang diperbuat Allah terhadap umat Muhammad dan hajat-hajat umat Muhammad? Fayaqulu Jibril alaihi salam, "Innallaha ghafara lisalihin." Allah mengampuni orang-orang yang soleh daripada umat Muhammad, wa syafa'ahum fi talihihim. Umat Muhammad yang tidak soleh, umat Muhammad yang tidak berbuat baik, umat Muhammad yang tidak taat, diberi syafaat, diampuni Allah Subhanahu wa taala juga. Setelah malaikat pertama mendengar jawaban malaikat Jibril bahwa umat Muhammad diampuni Allah, dirahmati Allah, mereka gembira. Fatarfa'u malaikatu sama'id dunya aswatahum bitasbih wat taqdis wat thana ala rabbil alamin syukran lima atahu Allah hadhihi ummah minal maghfirah war ridwan. Maka saking gembiranya, saking syukurnya malaikat pertama mendengar berita bahwa umat Muhammad diampuni Allah, umat Muhammad diridai Allah, mereka mengumandangkan tasbih bersama-sama dengan suara yang nyaring, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Hadirin rahimakumullah, summa tusyayyi'uhum malaikatu sama'id dunya ila sama'il saniyah. Kemudian malaikat langit pertama mengantarkan malaikat Sidratul Muntaha naik ke langit kedua. Di langit kedua mereka bertemu dengan penghuni langit kedua. Mereka bertanya lagi, kalian datang dari mana? Mereka menjawab, kami datang di dunia sampai subuh, diperintah Allah
membawa kesejahteraan, membawa rahmat. Mereka pun berkata, terus apa yang diperbuat Allah kepada umat Muhammad? Yang diperbuat Allah adalah umat Muhammad dosa-dosanya diampuni, umat Muhammad dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tanda gembira mereka, syukur mereka karena umat Muhammad mendapat rahmat, redha dan ampunan Allah. Mereka pun mengumandangkan tasbih dan takbir. Subhanallah walhamdulillah, Allahu akbar. Maka malaikat langit kedua pun mengantar malaikat ke langit ketiga. Prosesnya sama seperti awal. Malaikat langit ketiga pun bertanya kembali, kalian datang dari mana? Jawabannya persis seperti yang lewat. Sampai langit keempat, sampai langit kelima, sampai langit ketujuh, mereka mengantar, terus mengantar. Dari langit pertama, Jibril berkata, ujar Jibril, irji'u ya sukanas samawat. Wahai para malaikat langit pertama, kedua, ketiga, dan ketujuh. Ketujuh tetap aja. Sudah, kalian silahkan kembali ke tempat kalian masing-masing. Silahkan kalian ke tempat kalian masing-masing. Maka malaikat kembalilah ke tempat masing-masing. Malaikat yang tadi turunnya ke bumi, ke Sidratul Muntaha, pun mereka kembali ke tempat mereka masing-masing. Hadirin rahimakumullah, setelah itu mereka bertemu dengan malaikat di arasy-Nya Allah. Malaikat di arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala bertanya, wahai malaikat Sidratul Muntaha, kalian datang dari mana? Persis jawaban mereka seperti yang awal, kami datang ke umat Muhammad, perintah Allah begini-begini. Maka semuanya pun bergembira. Malaikat yang di arasy pun gembira mendengar bahwa umat Muhammad diampuni Allah, umat Muhammad diridhai Allah, umat Muhammad diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Proses masih berlanjut sebenarnya. Pada akhirnya surga pun mendengar tasbih para malaikat. Mereka sampai Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, ujar Allah Subhanahu wa taala, wahai para malaikat, para malaikat, maksudnya para malaikat arasy bertanya kepada Allah, Tuhan, benarkah engkau sudah mengampuni malam tadi Lailatul Qadar, mengampuni dengan umat Muhammad, dan engkau rahmati, engkau ridhai? Kata Allah, wahai arasy, benar semuanya itu, karena umat Muhammad mendapat kemuliaan di sisiku. Dia akan mendapatkan mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatar ala qalbin bashar. Umat Muhammad akan mendapatkan kemuliaan. Mereka akan mendapatkan apa yang tidak pernah mata mereka melihat. Mereka mendapatkan apa yang tidak pernah didengar oleh telinga mereka. Mereka akan mendapatkan apa yang tidak pernah terlintas di hati mereka. Hadirin rahimakumullah, menuntung akan, mohon maaf terlambat sedikit. Berikutnya, bagaimana sikap kita? Sikap kita satu. Malaikat aja gembira. Malaikat aja gembira. Masa kita kada gembira nang mendapatkan karomah, mendapatkan ampunan dan ridha Allah? Gembiralah.
di malam-malam akhir Ramadan ini, gembiralah. Kemudian yang kedua, sikap kita, isilah dengan ibadah dan doa. Rasulullah mengajarkan kepada istri tercinta beliau doa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini bacaan amaliyah yang diajarkan Rasulullah kepada istri beliau Sayyidatuna Aisyah. Silahkan baca sebanyak-banyaknya, malam ganjil berapapun, berikut isilah dengan ibadah-ibadah yang lain. Pasti ini janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kadang mendapatkan Lailatul Qadar, nilainya kita dapatkan. Kenapa? Karena untuk mendapatkan Lailatul Qadar, kejadian yang sebenarnya itu tidak mudah. Gambarannya gini, kejadian malaikat ini, Lailatul Qadar itu kejadiannya alam malakut. Mohon maaf, alam malakut, malaikat turun di kubur Nabi, di Sidratul, di Baitullah, kadang-kadang melihatnya, iya, karena kejadiannya alam malaikat, bukan alam dunia. Dengan kata lain, alam malakut menuju alam nyata. Artinya apa? Ujar orang ini mun hendak bertemuan, sesuaikan diri kita. Mun kita kada sesuai diri, kada harapan bertemuan. Itu aja bahasa orang ini. Masa orang hendak bertemu si A, kada mensesuaikan dirinya kepada alam si A, kada akan bertemuan lah. Dengan kata lain, simpulnya orang akan bertemu dengan alam malakut Lailatul Qadar kalau jiwanya jiwa malaikat, kalau jiwanya sudah alam malakut. Kalau belum berjiwa alam malakut, belum berjiwa malaikat, secara ilmiah kada mungkin bertemu dengan Lailatul Qadar seapapun amaliyahnya. Bahasa kita, walau 10 kali khatam Al-Quran, kalau jiwanya masih ada dendam, iri dengki, sombong, hubud dunia di dalam dirinya, itu bukan jiwa malaikat. Maka kadang secara ilmiah itu kada akan ketemu dengan alam malakut. Namun kita jangan terpicu. Karena biasanya habis Ramadan ada nang tumbur si fulan yang bertemu Lailatul Qadar. Kalimatnya gampang. Orang kada akan bertemu Lailatul Qadar kecuali jiwanya benar-benar berjiwa malakutiah. Itu aja. Kalau kada berjiwa malakutiah, berjiwa malaikat, kada akan bertemu Lailatul Qadar. Habis kita menunggu beribadah mulai jam 2 jam, kada, itu kita menghidupkan sehingga dapat nilai tadi. Nilai lebih bagus daripada 1000 bulan, dan malaikat bertemu kita dalam keadaan beribadah. Jibril dan para malaikat nang lain memberi salam lawan kita, kemudian bersalaman lawan kita dapat kemuliaan dari Allah, ampunan, rahmat, dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, itulah seadanya yang berkaitan dengan Lailatul Qadar. Itu dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sampeyan baratan, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, baik dosa zahir ataupun dosa batin, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam syurga, dan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa Allahumma anfa'na bima
علمتنا علمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال أعوذ بالله من هذه نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل